Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Bacaan kedua hari ini diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 18 sampai 19. Dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 24a. Surat Ibrani adalah tulisan yang mengajak umat untuk semakin teguh dalam iman kepada Kristus, dengan menunjukkan bahwa Yesus adalah Imam Agung yang sempurna, pengantara yang membawa kita masuk dalam perjanjian baru. Surat kepada orang Ibrani ditulis untuk jemaat Kristen yang sedang mengalami tekanan iman. Ada yang goyah, ada pula yang tergoda untuk kembali kepada kebiasaan lama, terutama pada tradisi Yahudi. Maka penulis surat ini menegaskan bahwa iman Kristiani membawa kita kepada sesuatu yang jauh lebih besar daripada hukum lama. Kita dipanggil masuk dalam perjanjian baru yang disempurnakan oleh Kristus. Pada bab 12 berbicara tentang hidup dalam iman yang teguh. Setelah sebelumnya, pada bab 11, penulis mengisahkan teladan iman para tokoh perjanjian lama, seperti Abraham, Musa, dan nabi-nabi lainnya. Maka pada bab 12, umat diajak untuk menapaki jalan iman dengan penuh ketekunan. Tujuannya jelas, sampai kepada Yesus, sang pengantara iman kita. Nah, dalam bagian ayat yang kita dengarkan hari ini, penulis memberi perbandingan yang kuat untuk meneguhkan iman jemaat. Ia mengingatkan bahwa iman Kristiani tidak lagi berpusat pada pengalaman yang penuh ketakutan, melainkan pada sukacita persekutuan surgawi bersama Kristus. Dalam bacaan ini, penulis Ibrani membuat sebuah kontras antara dua gunung. Gunung yang pertama adalah Gunung Sinai, tempat Musa menerima hukum Taurat. Namun di sana umat diliputi rasa takut. Ada api, kegelapan, badai, suara sangkakala, dan kata-kata yang begitu menakutkan sehingga orang-orang tidak berani mendekat. Gambaran ini menunjukkan bahwa hukum lama membawa umat pada kesadaran akan kekudusan Allah, tetapi juga pada rasa takut karena manusia rapuh di hadapannya. Gunung yang kedua adalah Gunung Sion surgawi, yaitu Yerusalem surgawi. Disinilah umat percaya diundang untuk berkumpul bersama para malaikat, bersama umat yang terdaftar di surga, bersama Allah, Hakim semesta, bersama roh orang benar, dan yang paling penting, bersama Yesus, pengantara perjanjian baru. Gambaran ini menghadirkan suasana sukacita, bukan ketakutan, sebab kita berada di hadapan Allah melalui Kristus yang menguduskan kita. Perbandingan ini hendak menegaskan bahwa hidup iman Kristen bukan lagi dibangun atas dasar ketakutan seperti di Sinai, melainkan atas dasar rahmat, sukacita, dan damai sejahtera yang lahir dari persatuan dengan Kristus di Sion surgawi. Bacaan ini menyampaikan pesan penting. Iman bukanlah soal menjalani hukum dengan rasa takut, melainkan soal bersatu dengan Kristus, sang pengantara. Kita semua diundang untuk masuk dalam persekutuan surgawi bahkan sejak sekarang, setiap kali kita merayakan Ekaristi. Saat kita berkumpul di altar Tuhan, sebenarnya kita sudah mengambil bagian dalam liturgi surgawi itu. Maka marilah kita menanggapi undangan ini dengan rendah hati, penuh syukur, dan dengan kesadaran bahwa kita sudah menjadi bagian dari umat Allah yang besar dan mulia,
yang dipersatukan oleh Kristus sendiri. Sekian. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu yang telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan.